That with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes in patiently by Orat. Masyarakat Thailand menyindir keras aksi Justin Hubner. Sindiran ini muncul karena Justin Hubner menyebut timnas Malaysia bukan level timnas Indonesia lagi. Justin Hubner meninggalkan pernyataan ini di kolom komentar unggahan Instagram Fireballs. Dalam unggahan tersebut terlihat sebuah tangkapan layar media asal Malaysia yang menyoroti hasil imbang timnas Indonesia dan timnas Australia. Dalam tangkapan layar tersebut tampak jelas media Malaysia mengejek Australia yang gagal memetik kemenangan atas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, pada laga itu timnas Indonesia menahan imbang Australia dengan skor kacamata. Melihat hasil tersebut, media Malaysia meminta Socceroos untuk belajar bagaimana cara mengalahkan skuad Garuda di SUGBK seperti yang dilakukan Malaysia pada penghujung 2019. Bukan hanya Australia, media tersebut juga menyuruh Jepang ikut belajar cara mengalahkan timnas Indonesia. Emosi melihat unggahan tersebut, bek timnas Indonesia Justin Hubner turut meramaikan kolom komentar dengan gaya tengil khas dirinya. Pemain Wolverhampton itu meminta agar Malaysia menerima jika mereka bukan level timnas Indonesia lagi. Beberapa negara harus menerima kekalahan jika mereka bukan level kita lagi, tulis Justin Hubner. Meski bermaksud membela negaranya sendiri, komentar Justin Hubner ini rupanya membuat sejumlah orang tersinggung. Bahkan masyarakat Thailand yang tidak ada kaitannya dengan hal ini tersinggung dan menyindir aksi bek tengah andalan timnas Indonesia tersebut. Salah satunya seperti diutarakan akun supporter Thailand di X dalam unggahannya itu. Supporter Thailand ini merasa Justin Hubner terlalu banyak bicara dan seharusnya ada seseorang yang mengajari sang pemain itu untuk lebih menghargai orang lain. Hubner ini tidak pernah belajar untuk diam. Tolong ajari dia cara menghargai orang lain, ucap akun tersebut. Terlepas dari itu, pernyataan Justin Hubner memang ada benarnya. Saat ini level timnas Indonesia sudah di Asia, bukan di ASEAN lagi. Di saat ini tim lain fokus mengejar Piala AFF. Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hebatnya lagi, timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia dengan raihan 2 poin. Jika performa skuad Garuda terus meningkat, bukan tidak mungkin lagi mimpi tampil di Piala Dunia akan menjadi kenyataan yang sangat nyata di depan mata. Berita kedua, dibocorkan perwakilan KNFB, pemain keturunan senilai 695 miliar bakal dinaturalisasi. Akun Instagram Orange Indonesia yang merupakan perwakilan KNFB di Indonesia membuat heboh karena mengunggah foto Miss Ligers dan Ian Mastin. Melas di laman resmi KNFB, Orange Indonesia adalah program dari KNFB yang membuat konten beriak tentang timnas Belanda dan aktivitasnya dengan bahasa Indonesia. Sebab di Indonesia sendiri banyak sekali supporter yang mendukung timnas Belanda, sehingga KNFB meluncurkan Orange Indonesia. Menariknya, kini di postingan Instagram tersebut, mereka menampilkan potret Miss Ligers yang sedang menjalani proses naturalisasi. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut ada juga pemain keturunan lain. Ia adalah Ian Madsen yang kini berkarir di Aston Villa. Postingan ini sontak membuat warganet tanah air heboh sangat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini bak kode jika Madsen mau memperkuat timnas Indonesia? Bahkan akun tersebut yang biasa menyoroti pemain keturunan seperti Football Talenta Nesia memberikan emoji mata melirik. Kendati begitu, memang tidak ada pernyataan langsung apakah Ian Madsen mau membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga bisa membela 3 negara, yaitu Belanda, Indonesia, dan Suriname. Pemain yang punya harga pasar fantastis 695 miliar tersebut belum lama ini dipanggil ke Belanda senior untuk Euro 2024. Namun, ia sama sekali belum bermain sehingga masih
fleksibel jika nantinya ingin memperkuat timnas Indonesia. Dengan adanya postingan tersebut, mereka menilai bahwa unggahan tersebut merupakan isyarat bahwa Ian Madsen merupakan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Apalagi dalam foto tersebut, Ian Madsen bersanding dengan Misligers yang tinggal selangkah lagi membela timnas Indonesia. Misligers dan Eliano hanya tinggal melaksanakan sumpah WNI untuk menuntaskan naturalisasinya. Berita ketiga, bahwa Jatim juara PON 2024, Fahri Husaini sindir pemain naturalisasi. Pelatih tim sepak bola Jawa Timur, Fahri Husaini, bangga skuad asuhannya merebut medali emas di Pekan Olahraga Nasional Aceh, Sumatera Utara. Ia menegaskan, gelar juara ini membuktikan ada banyak pemain potensial asal Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia, baik itu senior maupun kelompok umur. Ini medali emas membuktikan Jawa Timur sebagai sumber pemain muda potensial untuk timnas Indonesia. Saya percaya itu, ucap Fahri Husaini. Jawa Timur tampil dominan dari fase grup. Dari 3 laga yang dijalani di grup C, Jawa Timur tidak terkalahkan dengan rincian 2 menang dan 1 imbang. Tercatat, Jawa Timur mengalahkan tim-tim kuat seperti Papua Pegunungan dengan skor 2-1. Sementara itu, hasil imbang didapatkan saat bermain 2-2 dengan Riau. Hasil imbang ini pun didapatkan Jawa Timur ketika mereka telah dipastikan lolos ke perempat final. Di perempat final, Jawa Timur dihadapkan dengan Nusa Tenggara Timur dan menang 1-0. Laga seni dijalani Jawa Timur di babak semifinal. Menantang tuan rumah Aceh, Jawa Timur sempat tertinggal 0-1. Sampai akhirnya Jawa Timur menang, comeback dengan skor 3-2. Terakhir atau dalam laga itu berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh. Harapannya ada banyak pesepak bola top Indonesia yang muncul dari ajang ini. Salah satu pemain ternama Indonesia merupakan jebolan PON adalah Bua Salosa. Berkat aksinya di PON 2024, Bua Salosa saat itu belum memiliki klub, dipanggil pelatih timnas Indonesia Peter Witt untuk mentas di Piala AFF 2004. Tiru lemparan Pratama Arhan, Jay Itses buktikan skuad Garuda saling belajar. Sebuah video tentang Jay Itses mendadak viral di media sosial pasca dirinya menunjukkan lemparan ke dalam jarak jauh saat bertanding layaknya rekannya di timnas Indonesia, Pratama Arhan. Lemparan ke dalam jarak jauh yang dilakukan Jay Itses itu terjadi saat ia membela klubnya Venezia di laga kontra tuan rumah AC Milan 15 September. Pada pertandingan itu, bek berusia 24 tahun itu terlihat mengambil lemparan ke dalam di area pertahanan AC Milan. Siapa sangka Jay Itses kemudian menunjukkan keahliannya melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh layaknya Pratama Arhan sehingga bola sampai ke kotak penalti AC Milan. Momen tersebut kemudian membuat netizen terkejut. Pasalnya, sebelumnya Jay Itses tak pernah terlihat menunjukkan aksi tersebut. Gak sia-sia Bang Jay masuk timnas Indonesia. Dia jadi bisa belajar ke Arhan. Aksi Jay Itses ini makin menegaskan jika banyak penggawa timnas Indonesia yang bisa melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh selain Pratama Arhan. Usai Pratama Arhan menunjukkan kepewannya melepaskan lemparan ke dalam, muncul banyak pemain seperti Indonesia melakukan hal tersebut. Sebagai contoh adalah Robby Darwish, pemain Persib Bandung itu mampu melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh saat membela timnas U20. Selain Pratama Arhan, ada Robby Darwish dari timnas Indonesia U16. Ada nama Fabio Aska yang bisa melepaskan lemparan jarak jauh dan berbuah asis. Hal tersebut ditunjukkan Fabio Aska di ajang Piala AFF U16, di mana ia bisa melepaskan lemparan jarak jauh yang berbuah gol bagi timnas Indonesia. Kini, Jay Itses pun menunjukkan dirinya juga bisa melepaskan lemparan jarak jauh seperti rekannya maupun junior-juniornya di timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin nantinya Sintayong akan menunjukkan Jay Itses untuk melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh ketika Pratama Arhan tak dimainkan di laga-laga timnas Indonesia nantinya.